Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang kami lakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Adriana Wahyudi dari kelas A dengan NIM K35200009 yang bertugas sebagai surveyor. Lalu ada Fahira Zahra dari kelas A juga dengan NIM K35200025 yang bertugas sebagai tester. Dan yang ketiga ada Salman Wiryansyah dari kelas B dengan NIM K35200070 yang bertugas sebagai project manager. Yang keempat ada Vero Bagus dengan NIM K35200075 yang bertugas sebagai network analyst. Dan yang terakhir ada Yulia Rahma dari kelas A dengan NIM K35200081 yang bertugas sebagai network designer. Sebelum itu saya sendiri bertugas sebagai surveyor. Jadi di sini saya bertugas atau memiliki job desk untuk melakukan melakukan pencarian data terkait tempat survei yang akan kami lakukan dan menyeleksi tempat mana yang akhirnya akan kami tentukan untuk menjadi tempat observasi jaringan nirkabel, dan akhirnya kami memutuskan untuk menentukan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas untuk dijadikan tempat observasi. Selain itu, saya juga bertugas untuk melakukan perizinan serta melakukan beberapa dokumentasi di tempat survei itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi survei pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Jadi, Perpustakaan Nasional ini sendiri terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan. Nah, jadi dari alamat aja kita udah tahu nih kalau misalkan dia itu ada di Jakarta Pusat. Dan kalau di petanya sendiri kita tahu nih kalau misalkan di depannya ini adalah Monas. Jadi dari letaknya sendiri Perpusnas ini cukup strategis, jadi untuk akomodasi jauh lebih mudah sih. Itu jadi salah satu alasan kenapa kami akhirnya memilih Perpustakaan Nasional. Dan sebagai info unik sendiri ini, Perpustakaan Nasional ini atau Perpusnas ini juga menjadi salah satu perpustakaan terbesar di Asia Tenggara dengan total 24 lantai pada gedung pusatnya. Selain untuk penyediaan fasilitas peminjaman buku baik fisik maupun online serta membaca di tempat, ternyata Perpustakaan Nasional ini juga memberikan fasilitas lain seperti penyediaan internet di seluruh lantai pada gedung utamanya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kami akhirnya memilih Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai tempat observasi, karena penyediaan internet yang cenderung luas serta yang bersifat publik. Jadi bagi kami untuk menganalisis atau mengobservasi jaringan nirkabelnya akan jauh lebih mudah karena kebutuhan perizinan yang tidak terlalu susah. Selanjutnya adalah denah lokasi lantai 20. Jadi, seperti yang tadi saya sudah katakan, Perpusnas ini sendiri memiliki 24 lantai pada gedung pusatnya. Nah, kami melakukan observasi terkhusus di lantai 20. Nah, lantai 20 ini sendiri merupakan layanan koleksi berkala mutakhir dan mancanegara. Nah, kalau misalkan dari denahnya sendiri, kita bisa lihat nih, kalau misalkan ada beberapa ruangan di lantai 20 itu sendiri. Tapi ruangannya nggak terlalu banyak karena hanya ada kantor di sisi sebelah kiri, lalu di sisi sebelah kanan yang kita warnai warna biru itu hanya seperti ruangan yang berlapis kaca yang dalamnya itu adalah rak-rak buku. Nah, terus ada juga di bagian tengah itu ada tangga darurat dan toilet. Nah, tangga darurat ini sebenarnya ada di samping tangga darurat itu ada kecil lift buat barang. Nah, ada toilet di bawahnya sama ada lift pengunjung. Jadi kalau buat lantai 20 ini sendiri untuk ruangannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar-besar untuk ruangannya karena seluruh aktivitas pengunjung itu terpusat di sini, di belakang tembok sekat ini. Jadi semua aktivitas pengunjung di sini, dan di bagian kantor dan di antara kantor dan tangga darurat di sini ada rak-rak buku. Dan di sini pun juga ada rak-rak buku. Jadi untuk lantai 20 ini sendiri tidak terlalu banyak sekat dan ruangan sehingga terlihat lebih plong gitu, kayak tidak ada pembatasnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sebelum
teman saya akan memaparkan hasil dari observasi yang kami lakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ini saya akan kasih tahu dulu peralatan-peralatan apa sih yang kami gunakan selama survei. Jadi dari terlihat sendiri nggak terlalu banyak peralatan yang kami gunakan, karena yang pertama hanya membutuhkan laptop dan mobile phone. Ya, laptop dan mobile phone ini juga menjadi salah satu fasilitas kami untuk melakukan analisis ya, untuk mendownload untuk nantinya melakukan tes internet gitu. Nah, ada aplikasi yang sendiri yang kami gunakan adalah Vtumbler dan Ekahau. Ini yang kami gunakan untuk mendapatkan data untuk jaringan nirkabel yang nantinya akan kami olah dan kami analisis yang akhirnya akan menjadi informasi seperti itu. Dan yang terakhir ada internet speed test. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil survei dari akses poin yang sudah kami lakukan pada lantai 20 Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa dokumentasi lokasi titik akses poin yang akan dijelaskan lebih lanjut, serta denah lokasi dari lantai 20 itu sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada pengamatan lokasi survei, tipe akses poin tersebut yang kami temukan adalah menggunakan merek Ubiquiti AP-ACLR. Untuk merek tersebut termasuk ke dalam tipe dedicated access point, yang dimana untuk tipe ini memiliki beberapa perbedaan channel yang digunakan pada tiap akses pointnya. Untuk channel 1 dan 11 menggunakan frekuensi 2,4 GHz, sedangkan untuk channel 149, 153, dan 161 menggunakan frekuensi 5 GHz. Berikutnya adalah lokasi dari beberapa titik akses poin yang kami temukan pada lokasi survei. Pertama, titik akses poin tersebut berada pada area dekat toilet bagian section bawah, yang dapat dilihat dari denah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kedua, berada pada space terbuka bagian tengah lantai 20 Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dimana merupakan tempat para pengunjung menikmati fasilitas perpustakaan, yaitu meja-meja untuk tempat bersantai membaca buku ataupun bekerja menggunakan laptop. Ketiga, berada pada ruangan buku bagian section kanan jika dilihat dari denah, di mana pada lantai 20 tersebut terdapatnya area rak buku yang dijadikan ruangan dengan sekat tambahan, sehingga dibutuhkannya titik akses poin lainnya untuk memperlancar koneksi. Berikutnya, untuk yang keempat, kami tidak mendokumentasikan titik akses poin tersebut, dikarenakan tidak mendapatkan akses untuk memasuki kantor yang menjadi area dari titik akses poin keempat yang ditemukan. Diduga, titik akses poin yang berada di dalam kantor tersebut merupakan area internal perpustakaan yang tidak dapat dijangkau oleh umum. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil scanning dari akses poin yang berada pada lokasi survei. Dari hasil scanningnya dapat dilihat bahwa beberapa dapat tersambung atau dikoneksikan dan ada juga yang tidak. Serta pada hasil tersebut terdapat kesamaan dari nama Wi-Fi atau SSID, hingga ke power output yang dihasilkan. Untuk kesamaan nama SSID, hal tersebut dikarenakan oleh penggunaan mode roaming Wi-Fi, yang dimana tujuannya adalah untuk memudahkan user atau pengguna, agar perlu sekali login saja walaupun hendak berpindah tempat yang masih terjangkau oleh akses point. Berikutnya, pada power output juga terdapat kesamaan hasil yang dikeluarkan, yaitu 16 dBi. Dan walaupun terdapat banyak kesamaan, namun pada detail akses point ini juga terdapat perbedaan yang terletak pada sisi channel frekuensi yang digunakan, yaitu channel 1, 11, 149, 153, dan 161. Baik, di sini saya dengan Salman Wiriansyah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai scanning Wi-Fi menggunakan aplikasi Vtumbler. Nah, di sini terdapat detail grafik mengenai channel frekuensi 2,4 GHz dan juga detail grafik channel frekuensi 5 GHz pada akses point. Karena akses point yang kami observasi ini menggunakan dual channel atau dual band. Itu menggunakan channel 2,4 dan 5 GHz. Berdasarkan hasil scanning dan analisis kami terlihat pada grafik di sini untuk channel frekuensi 2,4 GHz ini menempati kategori kekuatan sinyal yang bisa dibilang baik atau good dan juga worse.
yaitu poor connection. Dan untuk grafik channel 5, ini hampir semua rata-ratanya masuk ke dalam kategori kekuatan sinyal yang bisa dibilang baik, good semua. Nah, untuk perbandingannya terlihat bahwa dalam channel 2,4 GHz dengan SSID yang sama, yaitu National Library of Indonesia, hanya ada 3 SSID yang menempati kategori good, yaitu berada di dalam range antara min 75 sampai ke 58 dBm. Dan terlihat di sini untuk 3 nama WiFi SSID yang terdeteksi dalam grafik ini berada dalam range antara min 50 sampai min 60, min 60 sampai min 70, dan min 70 sampai min 80. Dan semuanya ini masuk ke dalam kategori yang baik. Sedangkan pada worst case-nya, yang terburuknya adalah pada range min 80 sampai min 90 terdapat satu SSID yang sama, namun memiliki kekuatan sinyal yang bisa dikira atau bisa dibilang kurang atau buruk. Nah, sedangkan untuk channel channel 5 GHz, semua SSID-nya menempati kategori yang baik karena hampir semuanya menempati dalam range min 75 sampai min 8 dBm. Dan terlihat di sini ada yang posisinya di antara min 50 sampai min 60 dBm dan min 60 sampai min 70 dBm. Nah, kategori ini termasuk kategori yang good atau yang bagus. Dan terlihat bahwa perbandingannya ini sangat jauh signifikan. Untuk mendapatkan kekuatan sinyal yang stabil dan optimal, itu lebih baik menggunakan channel frekuensi 5 GHz. Sedangkan untuk frekuensi dengan jangkauan yang lebih luas, itu bisa menggunakan channel 2,4 GHz. Nah, keuntungannya, karena channel 2,4 GHz ini jangkauannya lebih luas, pastinya ini sangat reliable karena bisa terintegrasi dengan perangkat yang lama maupun yang baru. Sedangkan yang channel 5 GHz ini hanya diintegrasikan pada perangkat yang baru saja. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat perbandingan yang sangat signifikan sekali dengan divisualisasikannya berupa gambar. Sedangkan tadi yang berbentuk grafik statistik. Untuk di sini, kita membandingkan berdasarkan pembahasan throughput-nya atau bandwidth sebenarnya. Nah, untuk yang berada pada channel frekuensi 2,4 GHz ini, berdasarkan hasil Wi-Fi Network Report kami, menunjukkan bahwa dalam gambar, untuk mendapatkan bandwidth yang sekeluaran bandwidth yang sebenarnya dengan akses kecepatan dan juga kekuatan sinyal yang lebih stabil, itu berada di jangkauan area tengah yang berwarna hijau ini. Dan pada channel frekuensi 2,4 GHz ini lebih banyak interferensinya atau gangguan-gangguannya ya, dibandingkan dengan channel 5,0 GHz ini. Yang bisa dibilang throughput bandwidth pada channel frekuensi 5,0 GHz ini lebih merata dan hampir atau cukup stabil dibandingkan channel frekuensi 2,4 GHz. Nah, terlihat di sini hampir semua area cakupannya berwarna hijau, sedangkan pada channel frekuensi 2,4 GHz ini masih terdapat sebagian kecil ada yang cakupannya atau terdapat interferensi atau gangguan dengan berwarna kuning dan merah serta oranye juga. Dan untuk channel 5 GHz ini hanya didominasi berwarna hijau serta kuning dan oranye. Untuk maksimum
throughputnya itu kita bisa melihat dalam data warna ini. Untuk channel 2,4 GHz mendapatkan sebesar 110 MB per second, sedangkan untuk channel 5 GHz ini mendapatkan maksimum throughputnya sebesar 156 MB per second. Nah, selanjutnya mengenai detail bandwidth. Yang tadi mengenai detail throughput dan juga channel frekuensi, dan sekarang adalah channel bandwidth dalam akses pointnya. Itu untuk maksimal bandwidth pada channel bandwidth 2,4 GHz terlihat mendapatkan maksimum channel bandwidth sebesar 20 MHz yang sama juga didapatkan oleh channel bandwidth 5 GHz. Sama-sama mendapatkan 20 MHz, hanya saja dalam persebarannya yang cukup stabil yaitu dan cukup merata adalah channel bandwidth 5 GHz. Sedangkan untuk channel bandwidth 2,4 GHz masih terdapat persebaran yang kurang merata di sudut-sudut tertentu, yaitu sudut sisi kiri dan sudut sisi kanan. Karena pada saat kita observasi, berdasarkan dari 3 tampilan tadi, dari grafik, terus dari segi kekuatan sinyal yang channel frekuensinya, yang throughputnya, serta channel bandwidthnya yang maksimum channel bandwidth ini memang menunjukkan bahwa ketika kami menggunakan channel 2,4 GHz ini, lebih cenderung jangkauannya luas, hanya saja dalam kekuatan sinyal kurang stabil, bahkan menurun. Itu sudah terbukti pada saat kita mencoba dalam sudut-sudut atau sisi-sisi ruangan, yang pojok ruangan lah ya, di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Terbukti untuk 2,4 GHz kami mendapatkan penurunan kekuatan sinyal, sedangkan untuk pada saat kami menggunakan channel 5 GHz, kekuatan sinyal pada sudut-sudut sisi ruangan itu memang ada sedikit penurunan, tetapi tidak separah saat menggunakan channel 2,4 GHz. Dan masih dibilang performanya cenderung stabil ya, dibandingkan channel 2,4 ini. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil dari ketiga gambar dari grafik, terus throughput, serta hasil maksimum channel bandwidth yang didapatkan, kami mendapatkan hasil speed test kecepatan internet berdasarkan maksimum channel bandwidth. Karena hampir semua sama mendapatkan 2 mega 2 giga 2 megahertz, 20 megahertz. Tentunya ini berpengaruh pada kecepatan internet. Dan terbukti kami menggunakan 2 perangkat laptop dan smartphone bahwa untuk kapasitas download di laptop itu mendapatkan 17,07 MB per second. Sedangkan dalam upload itu hanya mendapatkan 15,99 MB per second. Dan untuk di smartphone itu hanya mendapatkan download sebesar 12,27 MB per second. Ini artinya bahwa berdasarkan statistik grafik, terus gambar visualisasi throughput dan maksimum channel bandwidth, itu membuktikan bahwa kami mendapatkan hanya paling mentok sebesar 20 Mbps atau megabyte per second, sesuai dengan lebar pita bandwidth yang didapatkan sebesar 20 MHz. Artinya dalam menggunakan channel frekuensi 2,4 GHz. Dan berdasarkan hasil observasi kami juga,
nama WiFi itu yang digunakan sama karena berdasarkan apa ya, hasil presentasi teman sebelumnya menunjukkan bahwa dengan nama SSID yang sama dan penggunaan password yang sama, itu terdapat mode roaming WiFi. Sehingga ketika kita sebagai user terhubung ke WiFi dengan nama yang sama hanya sekali dan kita bisa berpindah tempat atau berpindah lokasi, masih bisa terhubung dan tidak perlu melakukan login kembali. Dan ada apa ya, dampak tersendiri, yaitu ketika berpindah tempat kemungkinannya adalah adanya perubahan IP dari yang akses point yang pertama kali kita koneksikan dengan akses point yang terdekat dengan lokasi yang kita berpindah tersebut. Sehingga kemungkinan berganti IP karena sudah disetting IP-nya secara dynamic, dan juga adanya penurunan sedikit kualitas kecepatan dan sinyal tentunya. Dan selanjutnya untuk infrastruktur topologi Wi-Fi, ini bisa kita bilang topologi infrastruktur Wi-Fi yang digunakan adalah bridging point to multi-point. Karena di sini internet disalurkan melalui router utama, dan router utama ini akan menyalurkan sumber internetnya menuju ke akses point yang berada di satu ruangan tersebut. Nah, untuk akses point yang pertama ini akan dikonfigurasikan dengan mode AP Bridge, karena untuk mendapatkan akses internet langsung dari sumber router utamanya melalui switch yang unmanaged, bukan yang manageable. Karena di sini fungsi switch hanya bisa meneruskan saja ke AP yang pertama. Dan ini sifatnya seperti splitter saja gitu, meneruskan sesuai dengan AP yang ditunjukkan. Nah, di sini untuk AP yang pertama akan dipasang sebagai AP bridge. Lalu untuk sharing internetnya kepada AP lain ini akan menggunakan mode koneksi ke AP yang sudah terkoneksi internet ini. Jadi sehingga melakukan yang namanya apa ya, sharing lah ya, sharing internet, dan ini dilakukan secara wireless tanpa kabel. Sehingga untuk kabel utamanya atau kabel yang penyaluran internetnya diambil dari port pertama, diteruskan ke akses point yang pertama. Lalu untuk penyebaran ke akses point yang lainnya. Nah, disinilah terjadi konfigurasi lagi yang namanya roaming WiFi. Roaming WiFi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Sehingga metode ini bertujuan jika memang klien sudah terhubung pada SSID National Library Indonesia, ketika berpindah tempat tidak usah melakukan yang namanya login kembali. Dan nantinya akan diteruskan kepada akses point yang terdekat. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah mapping frekuensinya. Sehingga di tiap akses point ini harus berbeda mapping frekuensinya. Penggunaan frekuensinya harus berbeda untuk menghindari yang namanya interferensi atau gangguan pada jaringan WiFi tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Meskipun SSID-nya sama, untuk passwordnya sama, namun perlu diperhatikan mapping frekuensinya. Tiap AP itu harus berbeda supaya mencegah interferensi tadi. Benefit penerapan infrastruktur. Adapun faktor-faktor positif yang dapat kita ambil dari penerapan infrastruktur lantai 20 koleksi mancanegara Perpustakaan Nasional Indonesia adalah yang pertama, mudahnya pengaksesan internet. Jadi walaupun kita berbeda lantai, kita akan tetap terhubung kepada akses internet tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan login ulang ataupun memasukkan password lagi. Yang kedua, kekuatan sinyal koneksi internet yang sangat bagus.
Hal itu dikarenakan tidak banyak penghalang ataupun sekat, sehingga dapat mempertahankan sinyal koneksi yang bagus. Adapun kelemahan penerapan infrastruktur dari lantai 20 koleksi mancanegara Perpustakaan Nasional Indonesia adalah yang pertama, enkripsi yang digunakan merupakan enkripsi TKIP, yang dimana enkripsi TKIP ini adalah enkripsi tipe lama. Selain itu sudah tertinggal oleh zaman. Dari sisi algoritma, TKIP juga lebih lambat ketimbang enkripsi yang terbaru. Yang kedua, password yang tidak diperbarui secara berkala. Hal itu dapat menciptakan vulnerability bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, terdapat frekuensi pada akses point yang sama, sehingga bisa terjadi worst case interferensi dengan adanya penurunan throughput, bandwidth, serta ping yang tidak stabil. Melihat terdapat beberapa kelemahan pada penerapan infrastruktur pada lantai 20 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah menggunakan TKIP atau AES yang menggunakan 2 enkripsi serta menggunakan algoritma enkripsi. Yang kedua adalah penggunaan password diganti secara berkala. Yang ketiga adalah melakukan mapping dan menggunakan tipe frekuensi yang berbeda pada tiap akses point, pada tiap lantai berbeda, sehingga menghindari masalah atau gangguan interferensi. Yang keempat adalah channel 2,4 GHz memiliki penyebaran koneksi yang tidak maksimal, sehingga disarankan untuk dialihkan pada channel 5 GHz yang lebih stabil. Berdasarkan hasil observasi dan analisis kami mengenai jaringan nirkabel pada lantai 20 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, lantai 20 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggunakan topologi infrastruktur Wi-Fi bridging point-to-multipoint dengan menggunakan roaming Wi-Fi yang memudahkan user tetap terkoneksi meski berpindah tempat, meski terdapat beberapa gangguan kecil dengan lemahnya sinyal di area sudut-sudut ruangan yang dapat disimpulkan bahwa penentu kuat atau lemahnya sinyal disebabkan oleh keadaan infrastruktur ruangan. Dalam analisis kami, terdapat status bandwidth yang tidak stabil atau penyaluran koneksi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh penggunaan serta penerapan akses point yang masih belum menerapkan mapping frekuensi yang berbeda di setiap akses point, sehingga masih menyebabkan adanya interferensi yang menyebabkan kemacetan dalam jaringan. Selain itu, penggunaan perangkat jaringan Wi-Fi masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang dapat dialokasikan menjadi 5,0 GHz yang minim interferensi jaringan. Karena akses point ini merupakan publik, dibutuhkan adanya penggantian password secara berkala untuk menghindari serangan jaringan man in the middle atau MITM. Meskipun sudah menggunakan autentikasi WPA2 atau WPA, namun enkripsi yang digunakan masih TKIP yang seharusnya diganti penggunaan enkripsi AES untuk Wi-Fi security. Karena enkripsi AES ini lebih baru dan aman dibandingkan dengan TKIP. Selain itu, penggunaan AES ini membuat koneksi Wi-Fi menjadi lebih kuat. Hal tersebut dikarenakan algoritma AES yang menggunakan algoritma enkripsi yang terpisah dibandingkan TKIP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.